Ada yang pasrah, ada yang tidak membantah, ada yang melawan. Ada yang ditangkap pasrah, ikhlas, tidak melawan, tapi ada yang melawan. Semakin kami diancam, bukan semakin kami takut. Ada yang berdoa, si munafik mendoakan supaya Yahya Waloni juga dipenjara. Itu saja cari. Kalau dipenjara karena kebenaran, kami ustadz-ustadz ini, itu yang kami cari. Jangankan penjara, mati. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Itu yang kami cari. 14 tahun saya berdakwah. Kapan pernah saya minta dikawal? Makanya saya bilang, ada yang tidak melawan, ada yang melawan. Memang mati sekarang sama mati besok beda? Nggak beda. Yang kami cari ini adalah mati di jalan Allah. Bukan mati di dalam hotel di atas perut perempuan. Bukan mati di meja judi. Mati dalam catatan husnul khatimah. Itu yang dicontohkan uswah hasanah yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa barik alaihi. Itu yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat memang belakangan ini terutama kita semakin menyimpang gitu ya dari cita-cita yang ditandai, yang tandai atau diingatkan oleh founding fathers kita, khususnya oleh Bung Hatta itu. Kita semakin jauh dari cita-cita untuk kesejahteraan. Ya, lihat saja kita turun dari tadinya kita middle income country, sekarang low middle, kembali ke low middle income country lagi gitu ya. Dan jadi turun kelas, bukannya naik kelas. Demokrasi kita menurut catatan Economist Intelligence Unit, rankingnya juga semakin merosot terus. Pernah ranking 65, turun di 2019 ke ranking 85, di 2020 turun menjadi 102. Ya, artinya demokrasi kita juga makin merosot. Ya, kebebasan kita dan sebagainya. Bayangkan kita selevel atau sejajar dengan negara-negara yang kadang-kadang kita anggap sebelah mata gitu. Tapi ternyata kita juga bukan negara yang demokratis. Karena ranking demokrasinya 102 kok dari sekian negara. Nah, ini berarti kita sudah merosot. Kesejahteraan kita juga sudah merosot. Ya, pengangguran semakin banyak. Backlog kita dalam urusan pangan, papan tadi, perumahan juga malah kalau kita lihat rumah-rumah yang ada di kawasan elit, Menteng dan sebagainya, yang miliki palingnya orangnya itu juga gitu ya. Iya. Nah, saya nggak di Menteng ya Bang. Abang di Menteng nggak? Gedung-gedungnya ada di Sudirman Tamrin, nggak tahu itu masih milik orang Indonesia atau udah milik asing, kita nggak tahu juga. Ya. Jadi kita banyak pembangunan di Indonesia ketimbang pembangunan Indonesia. Dulu Amartya Sen ya, pernah ngajar saya juga waktu saya di London School of Economics itu. Nobel. Dia akan mengatakan development as freedom. Jadi harusnya memang pengembangan terhadap seluruh potensi manusia itulah yang namanya development. Jadi dia bisa mengembangkan semua potensi daya kreasi yang ada pada dirinya untuk berkembang semaksimal mungkin. Nah, kita tidak melihat itu. Indonesia dari hari ke hari semakin jelas ada gap ya, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dimulai dari pendidikan dan bahkan penerapan hukum, politik dan sebagainya. Dalam berbagai kasus kita lihat ada yang ditangkap, tapi di sisi lain ada juga yang dibebaskan begitu saja. Ada yang cuma diperiksa ke psikiater. Ya, misalnya dalam kasus anak Akiditio yang begitu menghebohkan, ya akhirnya dramanya kemungkinan berujung dari nanti hasil tes psikiater. Ya, sementara yang lain-lain dianggap hoax dan langsung ditangkap seperti teroris atau penjahat dan lain-lain. Jadi hukum diperlakukan seperti sesuai selera gitu ya. Dan ini yang menurut saya tren yang sedang terjadi atau fenomena yang sedang terjadi sekarang ini,
yang membuat kita semakin terbelakang dari berbagai sisi ini. Dan ini menurut saya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ya kita harus mengingatkan penyelenggara negara maupun ya kita sendiri. Kalau kita merasa masih punya bangsa dan negara ini, ya kita harus ingatkan. Jangan sampai ada elit-elit tertentu merasa bangsa dan negara ini atau negara ini milik dia sendiri, milik kelompoknya atau milik nenek moyangnya gitu ya. Yang ini menurut saya sangat berbahaya kalau ada pemimpin yang berpikir bahwa ini negara ini warisan dari bapaknya, warisan dari kakeknya dan sebagainya, sehingga dia bisa melakukan apa saja di negara ini. Saya kira kalau terus-menerus hal seperti ini dilakukan, pengikat persatuan kita, kesamaan nasib, kesamaan sejarah, dan kesamaan cita-cita itu akan bubar gitu ya. Dan banyak negara yang bubar. Menurut saya potensi itu masih terbuka di Indonesia selama pemimpin tidak mampu melakukan sebuah diagnosa terhadap keadaan. Sebagai contoh yang terbaru, ini saya tweet juga tadi pagi, itu lomba penulisan di BPIP, ya, lembaga yang menurut saya nggak jelas gitu ya, lembaga pembinaan pendidikan Pancasila gitu ya. Itu menurut saya lembaga nggak jelas yang harusnya dibubarkan. Itu dia membuat lomba penulisan untuk para santri, temanya itu yang menarik. Temanya itu lagu Indonesia Raya menurut hukum Islam. Ya, satu lagi temanya kalau nggak salah menghormat bendera menurut hukum Islam. Gitu. Jadi ini kan betul-betul sebuah kedangkalan dari tokoh-tokoh pemimpin itu melihat Islam dan melihat Pancasila, membenturkan lagi agama dan Pancasila. Seperti perdebatan di tahun 45 dulu, 76 tahun yang lalu. Perdebatan yang sudah selesai. Nah, diangkat kembali karena tidak paham terhadap sejarah, tidak mempelajari filosofi dari persatuan bangsa kita. Nah, dan ini yang membuat akhirnya menurut saya bangsa kita terpecah belah. Memang kalau dipimpin oleh pemimpin yang lemah dan tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni, bangsa kita ini sangat rawan untuk terpecah belah. Karena seperti kotak Pandora gitu. Dulu Uni Soviet itu bubar ya gara-gara ada Gorbachev. Ya, Gorbachev ini sangat populer di dunia internasional, tapi di dalam negeri sama sekali nggak populer. Ya, dan dia dianggap lemah karena dia juga pemimpin yang lahir waktu itu memang di tahun 35 ya. Jadi ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian, bahwa kita ini sekarang harusnya freedom for atau kemerdekaan untuk, ya, dengan catatan apa yang menjadi poin-poin penting menuju ke sana. Ibaratnya kita mau berlayar sampai ke pulau, kita tahu tujuan kita kemana, dan nahkoda dari kapal besar yang bernama Republik Indonesia ini harusnya tahu mau kemana ini dibawa gitu ya. Dan kalau kita lihat akrobat yang belakangan ini banyak terjadi di dunia politik dan di dunia hukum kita, ini jelas tidak tahu apa yang dilakukan, ya, dan membuat menurut saya kekecewaan dan kekhawatiran itu bisa memuncak kepada sebuah distrust, ketidakpercayaan lagi kepada pemerintah. Dan ini yang menurut saya sedang terjadi. Ini yang menjadi catatan ya, sehingga banyaklah mungkin kalau contoh-contoh secara kasuistis bisa kita angkat, tapi kalau kita memaknainya dari sisi politik dan hukum, ya, kita melihat bahwa masyarakat masih jauh dari kesejahteraan, dari kebahagiaan, masih jauh dari kebebasan, karena sebentar-sebentar bisa ditangkap, bisa dituduh hoax, bisa dituduh macam-macam, gitu ya. Ini semacam kita ini menjadi police state atau negara polisi, police state, ya. Dan ini police state itu adalah ciri-ciri negara kediktatoran, itu adalah police state. Ya, bukan pendekatannya itu pendekatan yang sesuai dengan undang-undang dasar kita dan undang-undang kita. Kemudian
kita juga masih merasa juga tidak damai, ya, tidak nyaman. Nah, ada perasaan itu. Ini kita berbicara secara umum di masyarakat, dan apalagi dalam kondisi pandemi COVID ini yang luar biasa menghantam tidak hanya Indonesia tapi juga secara global. Kita tahu pemimpin kita juga awalnya denial, tidak mempersiapkan karena tidak mampu membaca atau mendiagnosa keadaan sehingga dianggap semuanya enteng. Ya, saya termasuk dari bulan Januari tahun 2020 itu membuat satu rilis dan tulisan pemerintah harus segera membuat rantai komando untuk menghadapi virus corona. Belum ada istilah COVID ketika itu. Januari itu saya buat. Januari itu 2 bulan sebelum Maret. Iya, 2 bulan sebelum Maret saya udah ada tuh, jejak digitalnya ada. Jadi waktu itu masih pada ya menganggap enteng lah, tidak masuk, nasi kucing, ya kita tahu semua itu, para pejabat-pejabat itu menganggap enteng. Sekarang sudah yang meninggal lebih dari 112.000 ya. Coba dalam perang apa kita sampai meninggal 112.000? Dan dalam perang apa dalam 1 bulan itu lebih dari 30.000 yang meninggal? Perang di Ponorogo? Perang di Ponorogo 200.000. 200.000 total. 200.000 yang meninggal, tapi 200.000 itu kan ada yang di pihak Belanda juga, gitu ya. Kalau bulenya dari Belandanya cuma 8.000 orang. Tapi ada ya yang direkrut menjadi alat kaki tangan company Belanda itu orang kulit sawo mateng itu juga banyak. Jadi yang meninggal 200.000, tapi itu 5 tahun. 5 tahun. Ya, perang di Ponorogo itu 5 tahun, 200.000 orang. Ini kita dalam waktu 2 tahun pandemi ini udah lebih dari 112.000. Itu pun mungkin lebih banyak yang masih underreported. Maksud saya bukan lebih banyak, underreported. Jadi sesungguhnya bisa lebih banyak dari itu, gitu ya. Karena di daerah pemilihan saya aja di Kabupaten Bogor tuh banyak orang yang nggak dites PCR. Kalau di antigen kan nggak masuk ke situ, ya, tes PCR dan sebagainya. Jadi ini masalah yang serius, kan seharusnya akses terhadap rumah sakit, akses terhadap oksigen, akses terhadap vitamin dan obat-obat yang memperkuat imunitas tubuh itu ada. Tapi kita lihat tumbang semua kemarin. Pada bulan Juli itu orang cari oksigen susah, nyari rumah sakit susah, dan seterusnya. Jadi ya harusnya ada yang bertanggung jawab kan. Ini kan kalau mau melihat negara itu kuat atau tidak kuat, kalau pemimpinnya kuat atau tidak kuat ketika menghadapi cobaan semacam ini. Nah, dan di sini kita melihat bahwa kita ini tiba saat tiba akal. Istilah aja berubah-ubah. Terakhir ini angka kematian yang mau dihapus gitu ya, karena tidak sinkron. Perbedaannya bisa 19.000 antara laporan pusat Kemenkes dengan laporan dari provinsi-provinsi. Kan ini aneh. Masalah data atau masalah yang sangat elementer yang harusnya mungkin selesai di masa-masa lalu, ini selalu menjadi masalah yang sangat serius untuk melakukan intervensi. Jadi kalau saya melihat ke depan, harusnya kalau kita ini memang mau mempertahankan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, kecuali misalnya ada pemikiran kita federal aja gitu nanti yang akan datang ya, mungkin akan lebih mudah. Karena ini sekarang banyak elit-elit daerah ini pinter-pinter bisa mengatur. Jadi itu akan lebih mudah. Tapi kalau negara kesatuan Republik Indonesia dipimpin oleh orang yang lemah, yang tidak mempunyai pengetahuan holistik tentang budaya, sejarah dari semua daerah, itu berbahaya menurut saya, bisa pecah gitu. Nah, kalau pemimpinnya lemah, ya memang tidak cocok negara kesatuan. Pemimpin itu harus kuat dan bijak, harus punya integritas, dan seterusnya, dan paham apa yang dilakukan. Harus rendah hati juga gitu, karena daerah ini budayanya beda-beda. Kalau kemarin Bu Mega mengatakan Sumbar ini sudah berbeda ya dengan yang dulu dia lihat. Saya bilang bukan Sumbar dari dulu sama saja, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah. Adat istiadatnya itu masih adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Persoalannya orang pusatnya yang udah nggak ngerti budaya daerah, budaya lokal, gitu ya. Sehingga dia tidak tahu bahwa yang berubah sebetulnya dirinya.
bukan orang Minang, orang Sumatera Barat gitu. Ini contoh-contoh ya bagaimana pentingnya pemahaman terhadap lokalitas budaya lokal yang berbeda-beda ini. Oleh karena itu saya nggak setuju kita menonjolkan perbedaan. Kepakan sayap kebinekaan itu kan kepakan sayap perbedaan. Harusnya kepakan sayap Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu baru cocok. Jadi berbeda-beda tetap satu. Tapi kalau ini yang mau dikepakan ini perbedaannya. Dan kayaknya dalam kebijakan-kebijakannya seperti itu. Perbedaan terus yang ditonjolkan. Membenturkan Islam dengan Pancasila. Membenturkan satu dengan yang lainnya. Jadi apa maunya gitu. Ini yang menurut saya harus kita. Terakhir saya mau ngutip Bung Hatta ini. Jadi memang di dalam krisis ya, di tengah krisis kita perlu pemimpin yang cakap gitu ya. Bahaya kalau tidak pemimpin yang cakap itu. Ini ditulis oleh Bung Hatta dari tahun 1932. Ya, zaman itu kan ada krisis juga Malaysia, The Great Depression. Nah, dia kutip di buku Ke Arah Indonesia Merdeka atau dalam tulisan Ke Arah Indonesia Merdeka, Hatta menulis, negeri tidak maju dan makmur kalau tidak dikemudikan oleh orang yang berpengetahuan tinggi. Ya. Bagi mereka, menjadi orang pemerintah bukan karena keturunannya, melainkan karena kecakapannya sendiri. Bukan bangsawan karena darah yang mereka akui, melainkan bangsawan karena otak dan kecakapan. Gitu. Ini kata Bung Hatta. Jadi memang harus dipersiapkan gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah refleksi lah di dalam kemerdekaan kita yang ke-76 ini. Dan kita bersyukur bahwa di tahun yang ke-76 ini Republik Indonesia masih ada gitu. Tapi kita nggak bisa take it for granted. Karena kalau kita mau merawat sebuah negara ya kita harus merawat dengan secara serius. Dan tidak bisa seolah-olah ini akan ada terus sampai kiamat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.